Opini obrolan pagi hari ini kita punya topik revisi Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Nah, ngomong-ngomong tentang penyiaran nih pendengar Kardopa, DPR RI melalui rapat paripurna 22 Januari 2020 yang lalu ya, itu telah menyetujui dan memutuskan RUU Prolegnas yang jadi prioritas tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2002, itu tentang penyiaran, menjadi prioritas atas inisiatif dari Komisi 1 DPR RI tahun 2020. Revisi Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 ini sempat mandek ya karena mendapat tantangan dari berbagai pihak. Namun walaupun mendapat tantangan dan penolakan dari berbagai komunitas pers penyiaran di tahun 2025 ini, revisi Undang-Undang 32 tahun 2002 ini kembali bergulir dan dibicarakan di Komisi 1 DPR RI untuk dibahas dan diajukan untuk menjadi undang-undang. Dan penolakan pun dari berbagai organisasi seperti Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, kemudian ada UTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, ada juga Asosiasi Televisi Lokal Indonesia, ada AMSI, Asosiasi Media Cyber Indonesia, ada juga AJI, Aliansi Jurnalis Independen, dan juga PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, dan tentunya juga Dewan Pers di sini ya. Adapun dasar penolakan ini karena dalam beberapa pasal di draft RUU tentang penyiaran ini jelas dan secara frontal mengekang kemerdekaan pers, dan KPI selaku lembaga negara ini akan menjadi lembaga super body yang ujung-ujungnya tidak lagi menjadi lembaga pembina, tapi akan jadi pembinasa lembaga penyiaran radio dan televisi. Nah, untuk pendengar Kardopa, di opini kita pagi hari ini, kita akan ngebahas tentang topik kita revisi Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Dan untuk membicarakan masalah ini tentunya kita sudah mengundang ya. Kita sudah mengundang tamu kita yang menjadi narasumber di opini. Ada Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, Bapak Anggia Ramadan SEMSI. Selamat pagi, Pak. Pagi Mbak Desi, pagi pendengar Kardopa. Ya, enaknya manggil Bapak atau Abang nih? Abang lah. Abang ya, biar lebih muda ya Bang. Karena masih muda. Oh iya, ya boleh promosi kita. Kemudian juga ada produser kita pagi hari ini, ada Pak Peter Manopo. Selamat pagi Pak Peter. Selamat pagi Desi, selamat pagi Pak Anggia. Selamat pagi Pak. Selamat pagi untuk pendengar Kardopa semuanya. Menarik sih Pak tentang revisi Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Ini kan tadi Desi sempat singgung banyak terjadi penolakan sana sini gitu ya Pak ya. Iya, memang kalau kita lihat dan cermati rekam jejak dari undang-undang ini sejak diundangkan pada 2002 lalu, kemudian mengajukan beberapa hal untuk direvisi. Ya. Tetapi tentu ada penolakan seperti yang Desi sampaikan tadi. Dan penolakan ini bergulir sejak tahun 2018. Oke. Ya. Terus makanya tadi Sempat mandek. Ya. Nah, artinya penolakan ini mungkin dilihat dari berbagai sudut pandang. Tapi tujuannya kalau kita cermati lebih lanjut, sebenarnya undang-undang penyiaran ini ingin mengkukuhkan peran-peran yang ada, apakah itu dari pemerintah sendiri maupun lembaga negara seperti KPID okay. ataupun KPI, untuk dan bagaimana dalam tanda petik menertibkan para media penyiaran ini. Benar. Dalam arti luas, menertibkan itu karena banyak hal-hal yang mungkin sudah keluar dari real seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang 32 ini. Dan juga ada tambahan seperti masuknya media sosial. Medsos, karena ya? selama ini kan media sosial belum ada undang-undang yang mengatur. Tapi ada ITE. ITE itu beda. Beda ya. Iya. Baik. Karena secara kasat mata lah kita lihat, undang-undang yang draftnya sudah beredar juga memberikan peluang bagi KPI dan KPI daerah untuk melakukan dalam tanda petik sensor terhadap acara-acara yang mungkin dianggap ya tidak sesuai. Ya seperti mungkin katakanlah jurnalis yang melakukan investigasi terhadap suatu kegiatan di dalamnya ada praktik-praktik korupsi. Kemudian kedua, talk show yang dalam tanda petik juga. Ini kita nggak akan Pak, bisa memberikan semacam kritik buat pemerintah kah, atau juga
kepada lembaga negara itu sendiri. Tapi Baiklah. yang penting bagi kita lembaga penyiaran bukan seperti yang Desi sampaikan tadi. Jadi, KPI sebagai pembina, sah, jadi tapi Pembina dan seharusnya. kemudian juga mengarahkan Oke. bagaimana tertibnya lembaga penyiaran itu. Oke. Karena baik. lembaga penyiaran sangat berguna bagi masyarakat Iya. dan juga bagi pemerintah. Coba Anda bayangkan kalau nggak ada lembaga penyiaran. Berantakan dong. Suka-suka Bukan hati dong. berantakan. Iya. Masyarakat pasti akan sulit mencarikan sesuatu untuk katakanlah berita Ya. ataupun apalah namanya itu, Maksudnya berita yang benar atau tidak, masyarakat jadi bingung nih Iya. mana yang benar atau tidak. Oleh gitu karena ya. itu kehadiran Pak Anggi Yes. pagi ini sangat bisa kita harapkan memberikan pemahaman kepada kita semua bagaimana sebenarnya revisi undang-undang ini. Oke, kita tanya tanggapan Nah. Bang Anggi. Gimana Bang Anggi sebagai Ketua KPID Sumut nih? Baik, terima kasih. Jadi kami dari KPI ya sangat mendukung ya, Komisi Penyiaran mendukung terhadap revisi Undang-Undang 32 ini yang dari tahun 2002. 2002. Jadi ini mungkin ya, apakah saya salah informasi atau tidak, ini mungkin sudah terlalu lama, apa undang-undang yang terlalu lama yang mungkin belum pernah direvisi. Oh, oke. Ya. Ya kan, dari tahun 2002 sekarang udah 2025. 2025, ya. Nah, ini sudah 23 tahun. Harusnya ini undang-undang yang mengikuti perkembangan zaman, kan gitu. Benar. Nah, karena nggak mungkin juga kita sudah masuk ke era baru sekarang masih menggunakan undang-undang yang lama gitu loh. Benar. Penyiaran ini kan makin lama makin berkembang gitu loh. Tapi undang-undangnya masih yang lama. Artinya ini harus kita sesuaikan. Jadi lahirnya revisi ini merupakan adaptasi dari perkembangan era digital saat ini. Ya. Jadi memang definisi penyiaran hari ini kalau di Indonesia itu kan hanya berlaku untuk televisi dan radio. Padahal kalau di negara-negara maju atau negara berkembang, negara maju ya, itu definisi penyiaran itu cukup luas. Bukan hanya televisi dan radio atau yang menggunakan frekuensi, tapi ya hari ini yang termasuk media sosial, baik itu yang menggunakan visual audio maupun visual seperti gambar gitu. Jadi ya kita harus merubah pandangan terhadap revisi undang-undang penyiaran ini. Jadi itu yang kami dorong kepada pemerintah, ya, termasuk KPI juga mendorong untuk segera melakukan percepatan terhadap pengesahan undang-undang penyiaran karena memang mengikuti dengan perkembangan zaman. Jadi kita bayangkan hari ini kalau kita melihat sebenarnya penyiaran revisi ini umumnya ya banyak menguntungkan teman-teman dari lembaga penyiaran seperti televisi dan radio. Ya, ini bagi industri ya. Poin pertama bagi industri apa manfaat dan keuntungannya karena memang kalau kita lihat hari ini pelaku industri ya di penyiaran itu ada ketidakadilan ya, ketidakadilan. Makanya sekarang pelaku lembaga-lembaga penyiaran hari ini yang kita pahami ya hari ini ya penurunan terhadap pendapatan ya karena ada ketidakadilan di mana satu sisi penyiaran hari ini lembaga penyiaran diatur sedemikian rupa dengan peraturan ya terhadap apa yang harus ditayangkan atau tidak gitu. Tapi di sisi lain ya new media hari ini kita lihat tidak ada satu aturan pun yang melarang gitu. Walaupun tadi Mbak bilang ada undang-undang ITE, tapi undang-undang ITE itu hanya bagi pelaku individunya, tidak berlaku kepada platformnya. Ya kan? Nah, kalau ada pelanggaran misalnya undang-undang ITE yang dilakukan misalnya Mbak melakukan konten negatif ke pribadi, tapi kan tidak ke platform digitalnya kan tidak berlaku aturan tuh. Misalnya Mbak memposting ke Instagram, kan tidak berlaku bagi Instagramnya. Ke Twitter, Mbak upload Facebook tulisan yang aneh-aneh misalnya tanggapan. Nah, itu kan juga tidak berlaku pada platform, hanya individunya. Kemudian juga Undang-Undang 32 ini kan sangat melindungi masyarakat ya. Kita tahu hari ini media sosial atau new media ini bebas mengupload apapun. Ya kan? Baik itu konten hoax, pornografi, kemudian juga provokasi, dan tidak ada batasannya. Akhirnya masyarakat hari ini kita lihat terlalu gampang ya terprovokasi atau mendapatkan informasi yang negatif. Ini kan harus ada perimbangan, harus ada keadilan ya. Jadi memang
saya rasa secara umum ya Undang-Undang 32 ini sangat positif bagi masyarakat dan bagi pelaku industrinya itu sendiri. Ya, jadi berarti Pak Anggi, pentingnya revisi ini sangat berguna untuk masyarakat dan juga sangat berguna bagi media penyiaran. Ya. Terutama radio tentunya radio dan televisi. Televisi. Cuma bagi masyarakat umum terkesan adanya penolakan-penolakan ini kan menandakan bahwasannya revisi undang-undang itu ada sesuatu di baliknya. Ya, seperti disinformasikan tadi kan banyak penolakan-penolakan nih, Iya, salah satunya makanya dari Pak Anggi bisa nggak diberikan penjelasan ke kami sebagai orang-orang yang bergelut di media penyiaran radio tentang pentingnya revisi ini. Ya pertama kita bahas dulu ya terkait dengan banyaknya organisasi ya. Sebenarnya bukan masyarakat secara tapi organisasi yang menolak organisasi jurnalistik maupun organisasi pers. Karena dianggap dari seluruh pasal ya itu ada beberapa pasal mungkin 1-2 pasal yang membatasi katanya yang membatasi mengekang kemerdekaan pers. ya. Karena seperti juga yang diprotes oleh teman-teman Tempo. Karena yang bisa menginvestigasi itu hanya media cetak. Ya. Tapi kalau untuk seperti ya new media hari ini atau platform digital itu tidak boleh. Tidak boleh. Makanya teman-teman Tempo ya katanya seperti kalau bocor halus ini udah nggak boleh lagi melakukan investigasi. Itu yang hari ini sangat keras di masyarakat tentang kebebasan pers ya. Itu pernah kami bahas dalam Rakornas KPI tahun lalu 2004. Itu dibahas tentang penolakan masyarakat. Ya dalam Rakornas itu hadir ya Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI mengatakan bahwasannya kami tidak tahu kenapa bisa beredar undang-undang yang belum jelas informasinya. Kemudian juga kalau bicara kebebasan pers ya, kalau ada produk-produk jurnalistik ya. Katanya KPI bisa melakukan pelarangan atau melakukan penindakan terhadap pelanggaran jurnalistik termasuk investigasi jurnalistik. Saya kira itu informasi yang ya ini versi Komisi 1 ya. Ketika disampaikan ke KPI itu informasi yang mungkin tidak benar. Karena apa? Karena tetap produk-produk jurnalistik itu kembali kepada Dewan Pers. Karena undang-undang itu kan juga tidak mengatur jauh lah kewenangan atau tidak nyambung kita bilang antara kewenangan Komisi Penyiaran dengan pelarangan atau penindakan terhadap produk jurnalistik. Jadi tegas ya Komisi 1 DPR RI mengatakan tetap produk-produk jurnalistik ini penindakannya dikembalikan kepada Dewan Pers. Makanya saya pikir kalaupun ya ada penolakan 1 atau 2 pasal, tapi tidak boleh kita menggugurkan semua kepentingan masyarakat yang lebih jauh. Kalaupun memang ada penolakan, ayo kita duduk sama, sampaikan ke DPR. Ya bahwasannya ini pasal-pasal yang sangat penting yang harus kita bahas kembali gitu loh. Tapi tidak lantas membuat Undang-Undang 32 ini langsung dihilangkan. Karena saya pikir kita juga harus adaptif terhadap perkembangan zaman. Ya, tidak boleh zaman sudah berkembang tapi kita masih menggunakan aturan baru. Nggak nyambung nanti ini. Iya, benar-benar. Karena ini kan namanya revisi, itu masih draft. Masih draft ya. Dan akan menuju menjadi undang-undang. Seperti yang disampaikan tadi pada pasal 50B ayat 2 huruf C, disitulah yang dikatakan investigasi jurnalistik. Itulah mungkin yang bagi sebagian pihak merasa kok ada kemerdekaan pers yang dikekang ya. Padahal sebenarnya kalau kita lebih lanjut, ini masih draft. Tentu karena ada penolakan pasti akan dibicarakan di DPR. Cuma kan di Republik ini kan suka kali tiba-tiba undang-undang RUU itu sudah jadi undang-undang. Sudah jadi undang-undang. Seperti yang kemarin itu kan. Dalam satu malam sudah jadi undang-undang. Jadi. Dan itu pembahasan di akhir pekan. Jadi memang itu yang yang kekhawatiran masyarakat atau organisasi-organisasi pers lah. Ya saya pikir begini ya, tinggal tergantung teman-teman pers untuk ya kembali duduk bersama dengan stakeholder nih DPR dan pemerintah ya untuk bagaimana undang-undang ini lebih setiap pasal per pasal itu lebih mementingkan seluruh kelompok masyarakat. Saya pikir itu. Memang juga saya melihat teman-teman ya termasuk teman-teman jurnalistik lah membahas bahwasannya memang ada
membatasi informasi. Jadi kalau investigasi itu hanya berlaku di media cetak, maka masyarakat itu sangat terbatas mendapat informasi. Tapi kalau di platform digital, ya kita tahu sangat gampang masyarakat mendapat informasi. Tinggal kita copy linknya, sebarkan ke grup WA atau di tag di beberapa media sosial langsung ya. Jadi masyarakat itu lebih mudah. Itulah yang disampaikan kepada masyarakat bahwasanya semacam ada pembatasan informasi yang ingin diinformasikan kepada masyarakat. Karena kalau melalui lembaga penyiaran media cetak kan ya masyarakat juga terbatas karena harus beli. Lagi prosesnya agak lama kayaknya Bang. Ya kan? Kalau di platform digital kan cepet banget. Hitungan detik, hitungan ada waktunya. Yang kalau media cetak harus beli, harus cari lagi. Kadang-kadang ada yang beli semua, akhirnya masyarakat nggak dapet. Okay. Jadi itu. Iya, tapi persoalan lain juga sepertinya radio, misalnya contoh. Kan cepat. Hari ini kita bicarakan sudah bisa didengar oleh masyarakat. Kalau dia mendengarkan. Kalau dia mendengarkan radio. Iya. Okay. Demikian juga dengan televisi kan. Benar. Berbeda dengan media cetak. Kan harus naik dulu, proses cetak lagi segala macam. Cuma bagi media penyiaran tentunya ini juga menjadi semacam handicap. Karena bagaimana revisi undang-undang ini setelah jadi bisa juga melindungi katakanlah media penyiaran itu sendiri. Karena apa yang kita lihat selama ini kan terjadi semacam kooptasi terhadap media penyiaran daerah. Oh, oke. Iya kan? Banyak sekali media penyiaran daerah itu dalam tanda petik mati ataupun tidak berdaya melawan konglomerasi dari pusat. Iya, oke. Nah, inilah yang tekanan tersendiri gitu. Iya, inilah yang menjadi problem bagi katakanlah di Sumatera Utara. Ya. Masuknya media-media penyiaran dari pusat ke daerah itu kan mematikan. Ya, pasti. Media penyiaran daerah seperti radio. Padahal undang-undang itu sendiri mengatakan lembaga penyiaran daerah itu harus hidup. Ya. Karena memang katakanlah kalau radio itu kan sifatnya lokal. Dan ini menjadi tanggung jawab dari KPI. Gimana Pak? Gimana Bang? Jadi ya memang itu salah satu hal positifnya dari revisi Undang-Undang Penyiaran. Sangat menjaga konten lokal ya. Kenapa? Karena itu kan merujuk kepada Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi memang setiap konten ya, baik konten lokal ini dan maupun konten nasional itu harus menjunjung tinggi kearifan lokalnya. Nah, jadi memang hal positif terhadap Undang-Undang Penyiaran ini ya sangat menjaga industri lokalnya. Jadi ya itu yang kita harapkan karena kita tahu sekarang bagaimana kapitalisme industri penyiaran ini sangat mondominasi. Makanya di revisi itu ada satu pasal yang saya baca terkait monopoli. Jadi tidak boleh ada monopoli lembaga penyiaran. Ya kita tahu ya seperti TV-TV besar itu sangat memonopoli. Penguasa industri penyiaran besar itu kan dia punya TV, punya radio. Di revisi undang-undang itu membatasi, tidak boleh satu pemilik itu menguasai beberapa lembaga penyiaran. Jadi itu memang di Undang-Undang Penyiaran itu sangat tegas terkait dengan pembatasan aturan baik itu dari segi aspek konten maupun dari aspek bagaimana memberikan rasa keadilan terhadap pelaku usahanya. Jadi itu. Oke, berarti tidak bisa banyak-banyak nih Pak kalau punya media penyiaran televisi, punya radio lagi udah nggak bisa nih. Karena itulah pembatasan. Kemudian juga satu lagi terkait dengan pembatasan tayangan asing. Jadi memang di revisi Undang-Undang Penyiaran itu membatasi tidak boleh lebih dari 30% tayangan asing. Jadi selama ini kan bisa lebih dari 60% kalau kita lihat. Ya kalau kita nonton TV lah sekarang kadang-kadang dari pagi sampai sore itu seperti dulu kita tegur ya KPI menegur INTV ya. Dari pagi sampai malam tuh tayangan India saja. Ya kan artinya tidak ada. Benar nggak? Ini sangat membatasi bahwasannya hanya boleh 30% dari tayangan asing yang boleh ditayangkan. Jadi berarti Pak Anggi KPI dan KPI daerah sangat optimis bahwasanya revisi undang-undang ini akan goal. Kalau melihat informasi dan memang sudah masuk prolegnas,
Ya saya sangat optimis ya, karena juga saya pikir ini kita harus menjawab tantangan zaman ya di era digital sekarang ini ya sekarang kita melihat banyaknya konten-konten negatif yang bisa merusak karakter bangsa khususnya anak-anak muda ya kan. Kita tahu tidak ada pembatasan menonton ya umur terhadap konten-konten yang hari ini hadir di platform-platform digital. Itu kan sangat berbahaya bagi masa depan bangsa ini. Oke, kemarin aku juga sempat bahas salah satu terobosan terbaru dari Komdigi itu ada pembatasan usia untuk pengguna media sosial bagi anak-anak. Yeah. Ini juga salah satu usulan yang bagus sih kalau menurut aku ya. Ya kalau pembatasan saya pikir siapa yang bisa melihat di lapangan? Nah itu dia sih. Kontrolnya bagaimana? Pengawasannya bagaimana? Usianya seperti apa nanti gitu kan ya? Ya termasuk juga kita-kita yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Katakanlah berkaitan dengan keberadaan dan peran KPID. Bagaimana KPID bisa memantau semua pihak yang terlibat di dalam media penyiaran sesuai dengan nanti isi undang-undang kalau ini jadi. Kalau ini jadi ya. Kan harus ada manpowernya. Ya. Harus ada perangkat pendukungnya. Apakah KPI siap? Nah. Jadi satu lagi dalam revisi Undang-Undang 32 ini bukan hanya mengatur pelaku usahanya baik itu industri penyiaran ataupun platform digital, tapi secara kelembagaan KPI malah lebih kuat. Yang hari ini kita tahu KPI dan KPID yang di daerah itu Komisi Penyiaran di pusat dengan daerah itu hanya sifatnya koordinasi. Sekarang adalah struktural. Kalau sudah struktural baik dari koordinasi organisasinya dan kemudian juga pendanaan ya dalam tanda kutip tadi disampaikan Pak Peter bahwasanya bagaimana KPID ini bisa mengawasi ketika revisi ini disahkan, artinya kerjanya kan malah lebih luas dengan SDM-nya yang mungkin terbatas. Karena memang ya salah satu SDM itu adalah keterbatasan dana. Jadi nanti kalau sudah ada revisi, artinya ini kan pendanaan juga pendanaan akhirnya terpusat. Tidak lagi sekarang, kalau sekarang kan kami harus melobi-lobi dalam kutip lah ya. Kominfo atau ya meminta lah kita sekian, nanti yang kita ajukan sekian yang setujui mungkin tidak sebanding. Tapi kalau dengan revisi ini maka pendanaan itu akan langsung oleh APBN ya. Mungkin nanti lebih terperinci dan lebih yang bisa lebih luas lah ya kan untuk menyampaikan bahwasannya kebutuhan kita lebih besar. Jadi kalau udah APBN kita ya kerjanya lebih nyaman, artinya seperti dulu KPU dulu antara pusat dengan daerah itu sifatnya tidak struktural, hanya koordinasi. Akhirnya kerja-kerja KPU di daerah kan tidak maksimal. Tapi setelah dirubah Undang-Undang Pemilu itu KPU jadinya satu organisasi yang utuh, maka ada APBN. Jadi semua daerah bisa melakukan kerjanya dengan maksimal karena anggarannya dalam tanda kutip ya tidak terbatas. Jadi lebih terkoordinir. Iya, karena memang apalagi Sumatera Utara hari ini dengan luas wilayah daerah 33 kota. Ya tidak mungkin dengan SDM yang terbatas ini kita bisa mengawasi. Sekarang aja kita sangat terbatas kan dalam proses pengawasan. Efisiensi anggaran. Terkena efisiensi. Yang kedua kan secara SDM teknologinya itu kan terbatas. Kita nggak akan mampu mengawasi yang di luar Medan dengan jarak yang sekian gitu kan. Misalnya di Brastagi apa semua tuh agak sulit kita memantaunya. Ya perlu dukungan masyarakat juga untuk melaporkan kepada KPI. Terkait dengan ketika ada pelanggaran konten yang dilakukan oleh lembaga penyiaran itu. Jadi berarti Pak Anggi, masalah pendanaan ini akan masuk ke APBN. Bukan lagi ke APBD. Karena selama ini kan APBD numpang di Kominfo. Benar. Jadi penguasa daerah akan sangat menentukan berapa besar, berapa kecilnya anggaran untuk KPI. Ini kalau udah jadi undang-undang nanti ya. Kalau udah jadi undang-undang maka langsung dari APBN. Berarti ini juga keleluasaan dari KPI daerah sangat menentukan bagaimana melakukan pengawasan. Cuma
kalau sudah pengawasan akan muncul yang Desi katakan tadi. Ah. Jangan jadi pembinasa. Pembinasa untuk lembaga. Pembina. Binalah kami sebagai media penyiaran radio agar bisa tumbuh dan berkembang. Iya. Kalau nggak bisa dibina baru Dibinasakan. dibinasakan. Oke, nanti Bagi kita yang melanggar undang-undang bagi yang ya. melanggar undang-undang. Kalau nggak melanggar kan ada Jangan juga. dong. Radio nggak punya izin, tapi KPI diam-diam aja. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut pendengar Kardopa boleh ikutan gabung di 4521350. Kita kembali lagi nanti setelah yang berikut ini. Baik pendengar Kardopa, kita lanjut lagi untuk obrolan kita pagi hari ini di Opini Kardopa bersama Ketua KPID Sumatera Utara ada Bang Anggia Ramadan SEMSI, ada juga Pak Peter Manopo sebagai produser kita. Kardopa selamat pagi. Ini Kardopa tuh berantem beda. Selamat pagi. Selamat pagi Desiku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Desi, Assalamualaikum. Pak Mas Anggi Peter. sama Pak Peter, selamat pagi juga. Oke. Selamat pagi. Dengan Pak siapa ini? Sofian. Pak Sofian. Pak Apa kabar, sehat ya? Pak sehat. Oke, silakan Pak Sofian. Menyikapi tentang revisi Undang-Undang Nomor 32 Penyiaran tahun 2002. Kan begitu. Jadi dari tanya itu kan revisi undang-undang itu kan tentang radio dan ya namanya KPI ini kan dibahas bidang TV, radio, koran dan sebagainya lah. Saya mau menanya begini Pak, apa yang menjadi standarisasi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran? Itu yang pertama Pak ya. Ya. Standarisasinya apa? Standarisasinya, oke. Yang kedua, bagaimana tentang Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999 yang telah disahkan pada tanggal 23 September 1999. Itu yang kedua Pak. Ya. Yang ketiga, media mainstream di bawah naungan KPI. Nah, sekarang komisi apa yang menaungi medsos? Oke, media Karena sosial. masyarakat sekarang ini banyak cenderung ke medsos daripada ke mainstream. Itu Iya, pada itu benar. aja Pak yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Kenyataan. Pak Sofyan. Terima kasih Pak Sofyan. Kenyataan sekarang ini memang seperti itu. Masyarakat Iya. lebih cenderung ke media sosial. Karena memang media sosial kan tuh kayak jalan tol, lempang aja. Iya. Nggak ada Pengiklan juga pembatasan. sekarang milihnya ke media sosial. Heh. Sementara media penyiaran, katakanlah radio dan televisi, Benar. ada diikat oleh undang-undang. Nah, kan? itu tadi. itu. Kita Nah, gimana? kita terikat dengan aturan. Iya, Sementara melanggar media dikit disemprit. Iya, iya. Sementara kalau media sosial, Aku pernah kena semprit sama silakan bagi menjawab Pak Silakan, Sofyan Bang. tadi. Jadi terkait dengan standarisasi Undang-Undang 32 tahun 2002 penyiaran. penyiaran. Jadi standarisasi maksudnya ini apa? Revisi ya, terkait dengan revisi. Tadi standarisasi dari Standar revisi terhadap undang-undang dulu sebelum direvisi. Sebelum kan? direvisi. Kan sudah ada. Oh, jadi gini, tadi kan sudah sampaikan lahirnya undang-undang ini kan terkait dengan perkembangan zaman ya. Jadi kita harus adaptif dengan zaman hari ini yang sekarang sudah masuk kepada era digital. era digital. Jadi memang aturan-aturan ini kan harus ada perubahan untuk menjadi aturan yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Makanya tadi kan banyak keresahan-keresahan masyarakat tadi menjawab pertanyaan siapa Komisi Pengawasan Media Sosial hari ini? Ya memang tidak ada. Berlaku kepada Undang-Undang ITE tadi. Nah, Undang-Undang ITE ini kan tidak berlaku kepada platform digitalnya, tapi hanya bisa membawa kepada individunya, orangnya. Jadi melalui revisi Undang-Undang 32 ini ya platform digitalnya akan bisa dikenakan sanksi. Makanya dalam revisi Undang-Undang 32 ini kita bisa mengawasi new media hari ini platform ini seperti Netflix, YouTube, kemudian Instagram yang berbau streaming audio dan video. Jadi itu harusnya masyarakat lebih bersyukur ya menurut saya ini ya dengan lahirnya revisi Undang-Undang 32 ini. Kekhawatiran masyarakat terhadap konten yang hari ini beredar luas ya dengan lahirnya Undang-Undang 32 ini ada polisinya, ada pengawasnya. Itulah namanya KPI.
dalam segi organisasi ya memang harus kami akui kerja kami jadi lebih berat. Yang kami hadapi juga nanti bukan hanya pengusaha platform digital juga, tapi ya masyarakat. Tapi ya kita kalau mau bangsa ini lebih baik, bangsa ini mempunyai moral dan karakter yang lebih baik, ya harus ada pengontrol medianya. Karena ya mohon maaf, media ini adalah salah satu sumber terbesar dalam mempengaruhi pola pikir masyarakat hari ini. Iya kan? Apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu bisa mempengaruhi masyarakat. Makanya sejarah lahirnya KPI ini adalah bagaimana kita bisa melindungi ya masyarakat dari tontonan yang dilihat dan tontonan yang didengar. Jadi hak publik untuk mendapatkan informasi yang baik itu harus kita jaga, harus kita lindungi gitu. Berarti manfaatnya untuk masyarakat sangat luas ya Pak? Harusnya sangat positif bagi masyarakat. Kenapa? Tidak ada lagi teman-teman ya, mohon maaf, konten kreator ini mengonten dengan konten-konten yang dalam tanda kutip konten negatif. Ya kan, tidak sembarangan lagi dengan melahirkan konten-konten dengan kata-kata yang tidak benar, dengan perilaku yang tidak benar kan gitu. Akhirnya masyarakat sekarang hari ini ya mohon maaf, anak-anak kecil hari ini kan sudah ya tutur-tutur katanya kan kita lihat ngikut jadinya kan. Yang kita lihat di Instagram, ya kita lihatlah di video di medsos hari ini yang muncul adalah kekerasan, konten kreator marah-marah, ya kan, tidak memberikan dampak positif yang signifikan. Walaupun ada, kita lihat memang di teman-teman yang memang punya tokoh-tokoh yang memang menghadirkan konten-konten yang positif ada. Itu kan, tapi kan kalau kita lihat persentasenya lebih banyak konten yang negatif daripada konten yang positifnya. Itu kan perlu pengawasan. Saya pikir. Jadi berarti ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh para konten kreator, ya, jangan suka-suka hati lah. Jadi dengan adanya revisi undang-undang ini kena juga dong mereka nantinya, termasuk platform digital ini ya, Bang Anggi. Iya, pelaku konten kreator juga akan kita awasi gitu. Tidak sembarangan mereka bisa tiba-tiba mengupload di Instagram, di TikTok ataupun di YouTube. Jadi memang benar-benar kita batasi. Jadi tidak ada lagi konten-konten yang marah-marah, yang ngeprank orang, yang membuat orang jadi jadi sangat berbahaya ya kan? Kan baik tuh kasus yang ngeprank akhirnya ada yang meninggal dunia. Iya. Kan, ada yang... Terus konten-konten yang marah-marah di rumah sakit. Berantem ya kemarin. Itu yang harus kita tertibkan semua itu. Jadi tapi jangan salah ya. Negara-negara yang hari ini membatasi medianya malah menjadi negara maju. Contoh ya, saya pikir Cina misalnya. Cina sangat membatasi media hari ini, ya kan? Coba masyarakat yang pernah datang ke Cina, YouTube pasti tidak sembarangan. Bukan YouTube-nya yang ini kan, pemerintah Cina membuat platform digital sendiri. Artinya memang masyarakat itu diatur apa yang bisa diterima informasinya. Akhirnya masyarakatnya menjadi maju loh. Oke. Kita angkat telepon dulu. Kardopa, selamat pagi. Kardopa, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pak Mister dan Pak Anggi. Iya, Pak Anggi. Ya, dari KPID. Ya, mohon maaf lahir batin. Ya, sama-sama Pak. Pak, selalu kita. Ya Pak, mengenai upgrade bagaimana KPI ini melihat regulasi dan undang-undang ya terhadap media sosial. Ini memang Pak sekarang yang disasar tidak hanya satu kelompok umur ya, tapi lebih banyak anak-anak sekolah kita, anak-anak muda kita itu dengan kalau dibilang di sekolah itu ada bullying, perundungan, pornografi, intoleransi ya. Bagaimana KPID pernah jalan-jalan ke sekolah, ke kampus dengan tatap muka atau tanya jawab sebagai bentuk sosialisasi? Karena kenapa? Karena dengan adanya mungkin kan ada di kampus atau di sekolah itu misalnya jurnalistik kampus ya. Ini sebagai media yang memang cukup kuat disosialisasikan oleh KPI supaya mereka itu melihat bahwasanya mereka juga menjadi teman bagi kawan yang lain untuk mensosialisasikan undang-undang perlindungan data atau bermedsos itu sehatnya di sini loh. Maksudnya gini, bagaimana KPI bisa masuk ke sekolah supaya dia dan teman-teman yang lain itu menjadi kekuatan bagi pilar demokrasi pers kita untuk hoax itu jangan seperti ini. Ada nggak seperti itu turun ke sekolah-sekolah atau kampus? Yang kedua Pak narasumber begini. Saya nggak tahu kemarin, syukur alhamdulillah ya, pemerintah membuat rumah 1000 untuk wartawan ya. Akhirnya
Iya, itu suatu kesejahteraan yang bagus ya, karena pers ini kan menjadi pahlawan demokrasi kita, pilar keempat ya. Udah saatnya mereka memang disejahterakan, karena memang mereka bersumbangsi terhadap kemerdekaan kita ya, melalui radio dulu, radio RRI dan semua itu. Jadi maksud kita adalah bagaimana dengan upgrading perlindungan pers di tanah air kita gitu. Karena memang mereka itu kan terancam di tempat-tempat tempat rawan ya, harus meliput, terus harus menyampaikan, mengklarifikasi berita, sama kode etik gitu. Supaya selain kesejahteraan, mereka itu pokoknya apalah, orang jadi nggak bisa nyebeng sekaligus, misalnya LSM bisa ke situ. Karena tantangan dari wartawan yang profesional ini kan para ormas-ormas yang mengaku-ngaku itu yang merusak marwahnya profesi jurnalis ya. Menurut Bapak, ya antara kesejahteraan dan perlindungan itu sudah nggak terupgrading dari undang-undang yang ada bagi mereka, supaya mereka sejahtera begitu. Manfaat tujuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak siapa ini? Pak, halo. Bang Martauli. Oh, Sibolga. Sibolga. Oke. Ya memang tantangan bagi dunia pers Ya, dan tadi juga termasuk pertanyaan Pak Sofyan tadi undang-undang dan pers. juga bagi dunia penyiaran. Ya, karena benar. bagaimanapun kita kan diperhadapkan dengan situasi yang sekarang ini. maraknya digitalisasi kan? benar. Sehingga kontrolnya bagaimana? Nah, inilah mungkin dalam undang-undang yang direvisi ini Ya. akan dijelaskan. Tapi Pak Anggi, media kan bisa membentuk sebuah opini bagi publik, sehingga publik bisa mendapatkanlah. Dalam hal pembatasan ini, bagaimana sikap KPI terhadap adanya pembatasan kalau ini undang-undang jadi? Iya. Jadi kalau bahasa pembatasan itu kan lebih kepada konotasi negatif ya. Iya. Iya kan? Jadi seolah pembatasan ini mengengkang kebebasan kreativitas teman-teman. Sebenarnya saya pikir tidak ada membatasi kreativitas teman-teman. Contoh ya, saya pikir di TV dan radio hari ini. Banyak orang-orang lahir besar dari TV dan radio. Iya kan? Kalau undang-undang ya atau kalau kita bilang aturan membatasi kreativitas teman-teman, mungkin tidak ada orang yang besar dari TV, produk penyiaran ini. Ya kan? Tidak ada orang cerdas, orang pinter, orang kreatif yang lahir dari penyiaran. Kita lihat ya kan? Raffi Ahmad contoh saya bilang. Raffi Ahmad tuh besarnya di televisi. Ya kan? Ketika dia beralih ke platform di digital, ya kan? Zona kreativitasnya dia kan tidak hilang. Gitu lihat kan? Artinya aturan itu tidak lantas membatasi orang tuh tidak kreatif menjadi orang jadi kecil. Nah, jadi sebenarnya aturan pembatasan ini saya pikir hanya untuk menjaga, melindungi ya masyarakat hari ini atau publik kita bilang dari konten-konten yang negatif. Bukan membatasi yang membuat orang menjadi tidak kreatif. Karena saya punya karena kita punya fakta. Banyak orang-orang pinter, orang besar lahir dari televisi. Contoh misalnya yang hari ini kita lihat banyak orang yang masuk kepada podcast. Podcast yang besar hari ini seperti Deddy Corbuzier, kemudian juga ada namanya Pak Alvito Dinova ya kan. Kemudian juga ada contoh ILC kita bilang sekarang beralih ke platform digital. Itu kan besarnya karena televisi. Ya kan? Kita tidak membatasi kreativitas mereka gitu loh. Ya, tapi mungkin Pak Anggi, pembatasan ini kan sempat ditangkap oleh katakanlah media terkait dengan konten atau terkait dengan program. Harus melalui KPI dulu baru disiarkan. Apakah memang begitu? Saya kurang jelas terhadap revisi undang-undang ini ya, karena saya juga belum mendapatkan draft yang utuh. Jadi apakah ini sebelumnya dibatasi dulu? Sebelum siar ini harus kita lihat dulu ya KPI sebagai lembaga, ibaratnya KPI ini sebagai lembaga sensor. Kalau sekarang ini kan KPI tayang dulu baru kita lihat. Baru dilihat. Iya kan? Beda sama lembaga sensor. Sebelum tayang dilihat dulu. Iya kan? Kalau KPI kan setelah tayang baru kita tonton. Jadi memang saya belum mendapatkan draft yang utuh, tapi saya pikir kalaupun memang seperti tadi yang disampaikan Pak Peter dilihat dulu oleh KPI, ya kami kan juga yang harus transparan ya. Kita juga banyak pengawas lembaga yang mengawasi kerja-kerja KPI, termasuk pers juga mengawasi KPI. Saya pikir kita juga harus KPI juga harus bisa
menjaga integritas kita. Tidaklah kami membatasi konten-konten yang memang berdampak positif dari masyarakat yang tidak boleh disiarkan. Kemudian juga persoalan produk-produk jurnalistik yang tadi mungkin sangat dikhawatirkan. Saya pikir ini mengarah kepada produk jurnalistik atau produk pers yang membatasi mereka. Itu yang sekarang diribut. Saya pikir ini kemarin saya ulangi lagi ketika di Rakornas jelas pimpinan Komisi 1 DPR RI dia mengatakan tidak ada kewenangan KPI ini yang melihat tentang produk-produk jurnalistik. Kan ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dewan Pers kan. Jadi memang tidak ada, ya saya tegaskan lagi, berdasarkan rapat koordinasi nasional Rakornas KPI tidak ada wewenang KPI untuk membatasi atau melakukan penindakan kita bilang terhadap produk-produk jurnalistik. Jadi berarti Pak Anggi, revisi Undang-Undang 32 ini tidak tumpang tindih dengan Undang-Undang Pers ya. Saya pikir tidak, karena kalaupun seperti sekarang ya, kalau ada persoalan produk jurnalistik, kita kan kembalikan ke Dewan Pers. Dewan Pers, Jadi ada Undang-Undang Pers. Ada Undang-Undang Pers. Jadi sekarang dalam revisi ini juga disampaikan pimpinan Komisi 1 DPR RI mengatakan kalau ada pelanggaran produk jurnalistik ya KPI tidak bisa, tapi kita akan serahkan ke Dewan Pers. Ya. Jadi menjawab pertanyaan Pak Martauli tadi, KPID pernah turun ke lapangan misalnya sosialisasi. Jadi harus dipahamkan juga kepada masyarakat tentang definisi KPI ini ya. Ini kan terkait dengan bagaimana KPI turun ke daerah meliterasi terhadap penggunaan media sosial. Jadi saya pikir kami turun ke daerah ya, literasi tentang produk-produk penyiaran. Jadi kalau terkait dengan media sosial itu tidak wewenangnya KPI. Kalau sudah direvisi mungkin akan masuk kepada kenapa KPI ini hanya mengawasi lembaga penyiaran seperti radio dan televisi. Nah, terkait dengan literasi ini ya kita mengkampanyekan banyak ke sekolah-sekolah ya. Tahun lalu juga kita sudah turun ke kampus-kampus untuk bagaimana mengkampanyekan masyarakat untuk kembali menonton televisi dan radio, mengajak kembali. Jadi juga mengkampanyekan supaya kembali ke televisi dan radio untuk mendapatkan informasi yang benar. Jadi saya bilang kepada masyarakat, ini juga saya sampaikan kepada sahabat-sahabat Kardopa, ketika ada informasi atau berita, lihat dulu di televisi dan radio. Jangan apa yang ada di media sosial itu langsung diterima informasinya bulat-bulat. Kan kita sering nih di Facebook atau di Instagram atau misalnya kita bilang yang lebih mudah WhatsApp group. Iya kan? Apalagi keluarga WhatsApp group. Nanti ada informasi ABCD sebarkan ke 10 orang, 20 sampai mohon maaf agama pun dibawa-bawa. Kalau kita menyebarkan 10 dapat pahala sekian. Saya pikir kalau ada informasi-informasi yang beredar di media sosial, masyarakat harus melihat televisi dan radio. Kenapa saya bilang begitu? Karena hanya di televisi dan radio ada pengawasannya. Tidak sembarangan teman-teman penyiaran ini bisa menginformasikan hal-hal yang belum terverifikasi dengan benar. Karena kalau sampai salah ada penindakannya. Itulah gunanya KPI. Pak Anggi, kita ada waktu kurang lebih 5 menit ke depan. Saya masih sedikit ingin mendapatkan bagaimana sebenarnya peran KPID dalam arti yang lebih luas terhadap masyarakat dan juga terhadap pemerintah. Karena bagaimanapun KPID dan KPI kan lembaga negara. Cuma bagaimana membangun hubungan sinergi antara KPID, kalau kita ambil khusus Sumatera Utara, dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Karena terdapat kesan. Ada kesan. Mungkin saya salah ya. Ini emang lagi rame. Ada kesan, ada agak kesan. sedikit menjauh ya. dengan gubernur yang baru, katakan begitu ya. Agak menjauh dari media atau gimana, saya nggak paham. Itu kesan saya. Kesannya. Terbaca lah. Karena berbagai pemberitaan kan ada yang mengatakan peliputan di sini kok nggak boleh. Kan? Benar. Menurut pandangan Pak Anggi, dengan pemerintahan yang baru di Provinsi Sumatera Utara, bagaimana sih sebenarnya keberadaan dan peran media, terutama radio dan televisi? Ya, jadi saya pikir begini ya, tidak boleh sebenarnya ada pembatasan informasi ya. Jadi pemerintah harus juga lebih terbuka terhadap informasi hari ini, baik itu di media sosial ataupun di lembaga penyiaran. Jadi KPID ini sangat berkepentingan karena karena ada
undang-undangnya yang mengatur. Jadi KPI ini bukan hanya mengawasi, tapi juga ikut serta dalam membangun industri penyiaran itu. Ya, jadi undang-undang itu yang mengatur. Jadi memang kita harus berkolaborasi dengan pemerintah. Jadi saya pernah sampaikan ke pemerintah daerah, ya. Saya selalu saya selalu menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk tidak meninggalkan lembaga penyiaran. Kenapa? Ya, ini juga informasi kepada masyarakat. Jadi lembaga penyiaran ini benar-benar punya value, punya nilai. Ya, tidak semua orang bisa masuk televisi dan radio, tapi semua orang bisa masuk platform digital. Hari ini kita duduk bersama atau melakukan aktivitas, kita rekam, kita kirim ke radio atau ke televisi, itu belum tentu diliput, belum tentu disiarkan. Tapi kalau hari ini kita duduk bersama, kegiatan kita rekam, kita masukkan ke platform digital, apapun isinya, pasti tayang, kan gitu. Kalau di televisi harus diverifikasi dulu kebenarannya bagaimana, karena kalau salah ada KPI yang menegur, menindak, kan begitu. Jadi benar-benar TV dan radio ini punya value yang bisa sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam konteks informasinya. Jadi saya pikir tidak boleh pemerintah daerah, pesan kepada pemerintah untuk meninggalkan teman-teman TV dan radio. Karena teman-teman TV dan radio saya bisa katakan satu-satunya garda terakhir bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang baik. Ya kan? Karena kalau sampai nanti pemerintah tidak tidak mendukung, tidak apresiasi terhadap teman-teman lembaga penyiaran, khawatirnya nanti teman-teman televisi dan radio ini dalam tanda kutip sudah mulai berkurang pendapatannya atau tidak lagi bisa bersiaran. Ekstrimnya mati nih televisi radio. Dari mana lagi masyarakat bisa mendapatkan informasi yang baik dan benar? Dan lagian media penyiaran daerah, katakanlah Sumatera Utara, nggak pernah dibantu loh sama pemerintah daerah. Ya, benar. Apalagi kita lihat contoh misalnya pentingnya lembaga penyiaran hari ini, dalam menginformasikan kebenaran itu dalam masyarakat. Contoh misalnya mudik hari ini, siapa yang bisa update langsung ke lapangan tuh kalau nggak teman-teman lembaga penyiaran, ya kan? Itu harus kita apresiasi. Sangat membantu loh bagi masyarakat umumnya yang mudik, di mana kondisi macet. Apalagi kondisi-kondisi yang mungkin tidak diharapkan masyarakat. Tadi juga saya sebelum dalam perjalanan menuju Kardopa, saya mendengar Kardopa bagaimana tadi program sebelumnya menyiarkan kondisi Kota Medan yang jalan berlubang, ya kan? Kemudian juga ada masalah. Tetap juga peran media penyiaran dengan media sosial sepertinya sama, update juga terhadap informasi. Jadi intinya jangan pula kami-kami ini menjadi alergi bagi pemerintah daerah kan, karena menyiarkan berita. Padahal itu kan fakta di lapangan. Itulah makanya saya bilang pentingnya segera revisi undang-undang ini ada berkeadilan, ya kan? Mungkin kenapa pemerintah hari ini daerah lebih nyaman dengan media sosial, karena dari konten yang bisa disiarkan mungkin bisa tidak ada pembatasan, kemudian mohon maaf bagi pelaku-pelaku usaha media sosial. Ya kan, sangat menguntungkan ketika ini bisa berkolaborasi dengan pemerintah, ya kan. Akhirnya kita yang teman-teman industri penyiaran ditinggal. Padahal kalau bobot nilai, bobot edukasinya sangat, saya bisa pastikan sangat luar biasa media penyiaran. Jadi Pak Peter atau teman-teman penyiaran jangan khawatir, KPID sampai hari ini juga sering menghalu-halukan pada pemerintah untuk ayo kita berkolaborasi dengan pemerintahan. Dengan radio dan televisi. Jadi masyarakat juga tolong beri dukungan kepada kami, beri dukungan kepada lembaga penyiaran. Ayo kembali lagi mendengarkan radio, jangan sampai radio ini ditinggalkan oleh masyarakat. Kenapa nanti kalau radionya sudah tidak bersiar lagi, khawatirnya kemana lagi masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar. Jadi setuju, lembaga penyiaran ini saya tekankan adalah garda terakhir bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang baik dan yang edukatif. Jadi tolong kita jaga bersama-sama. Informasi yang baik dan benar. Dan satu lagi Pak Anggi, media penyiaran itu hadir di daerah, katakanlah di Sumatera Utara, dengan ada beban bayar pajak loh. Benar. Kan? Setiap tahun kita bayar pajak. Benar. Baik untuk daerah maupun untuk pemerintah pusat.
Sehingga kami sebenarnya harus dilindungi karena membayar pajak. Iya. Kan itu kan. Ada kontribusinya kepada Ada negara. kontribusinya, Selain kontribusi lain yang kita berikan, misalnya info-info. Info-info. Kemudian acara-acara yang ditayangkan seperti pagi ini kan. Program Iya. pagi ini juga sangat bermanfaat sih sebenarnya. Tapi waktu kita sudah mau habis nih, Pak Peter sama Bang Anggi, mungkin ada yang mau disampaikan Bang Anggi sebagai closing statement kita di topik kita pagi hari ini. Ya. Jadi pertama saya berharap dukungan dari masyarakat ya, semua elemen untuk kita segera agar pemerintah dan DPR segera mengesahkan revisi undang-undang ini. Kedua, agar masyarakat bisa terlindungi ya, hak masyarakat atau hak publik bisa terlindungi dari informasi-informasi yang tidak benar. Kemudian juga ada rasa keadilan ya, ada rasa keadilan bagi pelaku-pelaku usaha penyiaran hari ini ya. Karena dengan adanya Undang-Undang 32 ini antara platform Neo Media atau platform digital dengan lembaga penyiaran atau industri penyiarannya ada keadilan ya, dalam segi namanya keadilan hukum lah kita bilang. Karena jangan sampai satu diatur dengan hukum yang jelas, satu lagi tidak ada aturan hukum. Saya pikir begitu. Yang terakhir saya minta masyarakat, ayo teman masyarakat, balik lagi kita mendengarkan dan melihat televisi dan radio. Karena saya bisa pastikan satu-satunya informasi yang bisa terpercaya, yang terupdate itu hanya di televisi dan radio, dan kebenarannya bisa kita pastikan, bisa kita jaga. Karena ada apa? Ada polisinya, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia. Terima kasih. Dan kami sebagai media penyiaran punya tanggung jawab juga untuk memberikan katakanlah edukasi buat masyarakat sesuai dengan aturan yang ada. Benar. Dan kita berharap Pak Anggi dan teman-teman dari KPID Sumatera Utara bisa datang lagi ngobrol di Kardopa ya. Boleh. Kalau bisa kita upayakan untuk mengundang kepala-kepala daerah kan, termasuk Pak Gubernur. Ya, pelan-pelan lah kita sampai kepada Pak Gubernur. Kita dukung, kita dukung pastinya. Baik pendengar Kardopa, terima kasih juga untuk kebersamaannya di pagi hari ini untuk opini Kardopa Berani Tampil Beda. Terima kasih Bang Anggi waktunya. Sama-sama. Pak Terima Peter, kasih. Terima kasih. Yang jelas untuk hari ini kita akhiri dulu kebersamaan kita dengan topik revisi Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Sedikit tidaknya kita sudah mendapatkan gambaran yang jelas dari revisi undang-undang ini ya. Kita berharap akan segera disahkan menjadi undang-undang. Karena manfaatnya juga ada untuk kita Pak Pit. Kita pamit dulu, selamat pagi, tetap semangat dan sampai jumpa.